Tris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Di sini saya akan membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas dari dosen, yakni Bapak Imam Khairi, di mana media pembelajaran yang saya ambil kali ini yaitu dari KIKD dari kelas 7 SMP atau MTS, yang menjelaskan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ngomong-ngomong bicara tentang ruang, apakah teman-teman itu tahu ruang itu seperti apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa ruang? Jawabannya pasti tidak ya. Jadi, setiap makhluk hidup yang hidup di bumi memerlukan ruangan untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu, apa definisi dari ruang itu sendiri? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan seperti laut, sungai, dan danau, dan juga ruang bisa berbentuk daratan seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan cenderung dingin sehingga masyarakat menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir di mana kondisinya lebih cenderung panas sehingga masyarakat menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komunitas dari dua daerah ini juga berbeda, yang mana gunung banyak menghasilkan sayuran, begitupun dengan daerah pesisir banyak menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang mengakibatkan adanya interaksi antar ruang. Yang mana definisi dari interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, karena perbedaan potensi setiap. Yang kedua yakni masuk pada syarat interaksi antar ruang. A. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau disebut dengan regional complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Yang B yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang C kemudian yaitu kemudahan transfer atau transfer ability, merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Selanjutnya yakni bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk, yakni interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contohnya yaitu urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu komunikasi. Bentuk interaksi ini adalah bentuk antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat